mengenai gedung apa tadi Pak Rosid? Gedung pertemuan ya di Surakarta. Nah kalau ini perancangan pusat jasa pernikahan di Bekasi. Ya, ya maksudnya ini Pak. Jadi isunya ini kan sama Pak ya. Isunya Oh, sama. oke. Nampaknya ini tugas mahasiswa Pak ya. Tugas akhir ya. Nampaknya gitu karena dia kan sama nih persis ya. Cuma beda jenis fungsinya Iya, saja gitu kan. saya lihat barusan isi-isinya loh, kok hampir sama sebenarnya. Iya. Nah Jadi ini pemilihan lokasi, pengolahan site. jadi maksud saya ini, semacam ini, jadi ini oke ini klaimnya adalah sudah ini oleh Pak Rosid Pak ya. Jadi Bapak cari Oke. yang Baik. lain. Tapi Saya cari yang ini Pak lain. Rosid ini juga salah satu ini Pak untuk tadi bagian dari untuk membahas yang tadi gitu Pak. Ya. Oke. Misalnya Ya. tadi saya kok ini sama mungkin bahkan bisa duplikasi Pak ini. Ya. Oh iya makanya Apalagi, ini sampai. iya, kalau tadi misalnya sandbag itu mungkin diuraikannya bahkan tanpa parafrase ya. Nah, iya. Langsung. Betul. Nah, itu bisa bagian dari Pak Rosid untuk justru mengkritisi, Pak. Ternyata Pak Rosid ini sudah menemukan dua artikel yang sama, yang hampir yang sama. Iya. Iya, betul. Jadi, Oke. Ini justru masukan buat Pak Rosid, Pak. Ini digunakan juga untuk membahas yang tadi, Pak ya. Ya. Karena ini sama isunya adalah langgam kan? Ya, kontemporer sebagai prinsip kan? Berapa? Ya. Maksud saya gini Pak, ketika Bapak ini yang lain, Pak Dwi Putri Himawan, ketika kita membrowsing kan tidak harus asal kontemporer kan? Kata kuncinya. Kan tidak begitu ya? Kata kuncinya mungkin justru yang digunakan oleh saya kemarin Pak, kan banyak tuh. Mungkin mau asal gender, sedangkan ya. Ada tema arsitektur sexuality, kan itu banyak sekali itu Pak. Nah sehingga nanti kan hanya tinggal dilihat cek kurun waktunya itu ya kontemporer itu gitu kan. Jadi tidak harus Bapak browsing hasil kontemporer persis sama namanya. Ya itu kan bisa sangat generik Pak, sangat makro ya. Nah mungkin ketemunya yang tadi yang Pak Rosid itu aja gitu ya. Jadi kata kuncinya lah gunakan. Tadi kan ada banyak hal yang saya bahas kemarin kan banyak isunya Pak. Ya ada isu sosioteknologi, ada isu konseptual ya filosofi kan. Ada isu mungkin dari isu ekonomi ya sektor ekonomi. Nah jadi gunakan kata-kata kunci tidak harus pakai kontemporer ya. Karena kontemporer itu kan lebih banyak berkaitan dengan waktunya gitu Pak. Isu yang mutakhir mungkin 5 sampai 10 tahun terakhir gitu ya. Nah itu kan bisa isu dalam itu bisa isu apa saja kan. Bahkan tadi saya mungkin ada di arsitektur ya itu salah satu isu kematian sektor ya. Nah nanti ini saya share juga tulisan ini kalau saya sih nulis ini Pak. Ada beberapa esai Pak. Jadi ini jangan dianggap sebagai tulisan ilmiah Pak ya. Tapi ini saya untuk memperkaya menulis. Karena saya menulis esai kan ini tulisan populer Pak ya. Jadi saya mencoba sekarang menulis khasanah arsitektur supaya bisa dipahami orang awam gitu Pak ya. Memperluas cakrawala supaya orang awam mengenal arsitektur. Karena itu saya memang menulis beberapa ini tulisan dalam setiap insya Allah dalam seminggu sekali menulis esai Pak ya. Dan itu dibaca untuk kalangan awam, Pak. Jadi bukan tulisan ilmiah sebenarnya, tapi tulisan ilmiah yang berusaha dipopulerkan gitu Pak ya, supaya orang awam paham gitu. Nah, Bapak bisa nanti mungkin itu isu-isunya bisa juga kontemporer gitu ya. Nanti saya untuk memperkaya pikiran Bapak nanti saya share di grup Pak ya, di grup saya share dan saya. Tapi bukan dikritik oleh Bapak ini hanya untuk memperkaya ini isu kontemporernya itu gitu ya. Misalnya saya menulis tentang isu arsitektur dan nasionalitas. Nah kontemporer kemarin karena baru membahas peringatan kemerdekaan Indonesia ya. Atau bisa dikaitkan karena memang kita menghadapi disintegrasi bangsa ya kan. Ya. Betapa misalnya hasil pemilu yang
menghasilkan dua kubu kadron dan apa? Kadron dan apa? Pak? Apa kemarin itu Pak? Cebong dan apa? Cebong, Pak. Cebong dan kadrun. Ajaran kadron kan itu memecah belah bangsa ya. Ini ada isu nasionalitas di situ kan. Nah, gimana arsitektur bicara tentang nasionalitas? Nah, itu kan isu kontemporer itu ya. Jadi saya contoh isu-isunya mungkin seperti itu Pak, tapi cara menulisnya itu bukan seperti itu Pak, karena saya itu esai itu saya menulis apa tidak ilmiah ya, lebih hanya populer. Tapi saya share di grup sebentar lagi ya. Itu Pak. Jadi ketika browsingnya tidak harus menulis hasil kontemporer, tapi isunya gitu yang mutakhir itu Pak. Ya. Oke. Masih ada Bapak sekalian? Himawan, Putri, ada komentar? Jadi saya sementara belum. Ada? Belum? Atau kalau bertanya boleh Pak? Boleh, bebas mau bertanya. Tadi kan mau komentar, saya mau nanya Pak. Ya, mau bertanya, berkomentar, mau mendebat, silakan Pak, ini mah forum yang bebas Pak. Jadi saya nemu anak-anak juga boleh Pak. Jadi saya nemu jurnal Pak, tapi tidak mengarah ke desain. Isinya tentang pendekatan arsitektur kontemporer sih Pak, tapi terhadap izin share screen boleh Pak? Boleh. Ini saya browsing di jurnal Ekonomi Bisnis dan Engineering. Di sini tuh judulnya ini. Kelihatan Pak ininya Pak? Ya. Oke. Ya. Jadi kawasan sirkuit balap Wonosobo dengan pendekatan arsitektur kontemporer. Tapi isinya di dalamnya nggak ada desainnya, tapi di sini tuh menceritakan tentang pendekatan kontemporer gitu Pak. Jadi ini saya ngebahas tentang ini. Nah ini Pak hasil pembahasannya. Bentar Pak, di atas dulu Pak, ke atas dulu Pak, ke atas. Ke atas. Dari pendahuluan Pak? Ya, terus ke bawah. Terus. Ya belum. Ke bawah Pak. Ke bawah. Ke bawah? Ya. Bukan, terus ke atas ya. Terus, oke. Lanjut ke bawah. Ke bawah. Oke, bukan. Ke atas. Tadi saya mau ingin menemukan teorinya, Mas Pak. Ingin menemukan teorinya, mana sih teorinya itu, Pak? Kalau ada nggak teorinya? Teorinya. Kalau teorinya tuh di pembahasan Pak, kalau nggak salah tuh di ini. Jadi nah di sini nih Pak. Jadi nah ini kalau nggak salah. Jadi menggunakan
pemilihan Lois ini Pak. Jadi prinsip arsitektur yang dikemukakan oleh Lois Kahn. Ya ini lebih ini lagi Pak. Ini itu adanya di pembahasan ya. Jadi teorinya tidak Iya ada Pak. ya. Nggak ada Pak. Ya dari mana? Penawannya nggak ada. Ya teorinya nggak ada. Itu gimana Pak? Ujung-ujung ini. Ya ini saya kira juga ini jurnal lokal Pak ya. Jurnalnya jurnal ekonomik ini Pak. Ya, Jurnal Economic Business Engineering. Jurnal ini lokal. Coba ini saya kira ini juga sama. Ini kan sejenis dengan Pak Rosid Pak. Ini masukan buat Rosid Pak ya. Ini saya berkaitan dengan tadi berkaitan dengan metode desain ya. Metode desain dan bahkan memang ini juga tidak teorinya juga tidak. Nah, tadi kan ditemukan ada Lois Kahn ya. Betul nggak ada? Lois Kahn itu kan arsitektur modern Pak ya. Lois Kahn itu apa? Salah satu tokoh arsitektur modern dan itu tahun 1950-an ya. Nah, jadi ini memang ada mengatakan bahwa sejumlah orang arsitektur modern itu arsitektur kontemporer gitu ya. Meskipun dari segi waktu, sebenarnya kan itu sudah 50 tahun yang lalu sebenarnya ya. Lois Kahn itu sudah 50 tahun yang lalu gitu kan. Nah, kalau Lois Kahn itu mau dikelompokkan arsitektur modern ya oke lah, itu satu definisi ya. Tapi kalau Lois Kahn dia sendiri, pikiran dia itu menurut saya tidak lagi kontemporer gitu kan. Iya. Jadi banyak, tapi menurut saya ini tadi Pak bisa ini juga ini memperkaya buat Pak Rosid Pak ya. Pak Imawan bisa cari tapi yang lain. Ya. Jadi ini kan sama ini dia maksudnya ada ini kan sama soal pendekatan rancangan ya. Soal desain. Ya karena tadi Bapak atau yang lain masih terpaku pada kata kunci arsitektur kontemporer gitu ya. Oh iya. Itu. Jadi sehingga menemukan ya ini aja gitu kan. Padahal sekali lagi Bapak disebut kontemporer itu adalah isu Pak ya. Bukan arsitektur kontemporer itu sebuah yang dalam mata kuliah itu sebagai sebuah isu yang mutakhir gitu Pak. Jadi isu mutakhir itu tidak selalu kata-katanya harus ada kontemporer. Arsitektur kontemporer tidak harus Pak. Ya. Tetapi substansinya itu menyangkut isu yang berkembang pada 5-10 tahun terakhir gitu Pak. Ya. Ya. Gitu Pak. Ya, misalnya isu teknologi kan tadi artificial intelligence ya dalam sektornya kan. Pak. Atau isu penerapan BIM dalam arsitekturnya kan. Nah, itu kan tidak ada kata-kata kontemporernya gitu. Tetapi isu penerapan teknologi BIM itu ya termasuk kontemporer sekarang kan. Ya, atau penggunaan misalnya nanti robot artificial intelligence dalam arsitektur itu kontemporer meskipun tidak menyebut kontemporer. Jadi ketika Bapak membrowsing artikel, fokuslah pada isunya gitu, bukan pada kata-kata kontemporernya gitu Pak. Sehingga Bapak akan menemukan artikel yang kaya, tidak terjebak itu lagi-lagi ke tema yang Pak Rosid gitu. Ya. Oke, tapi itu bantuan saya kira menemukan dua artikel buat Pak Rosid nih, Pak Rosid. Iya. Nanti saya kasih Pak Rosid. Saya kirim nanti. Untuk menemukan itu ya. Ya, bisa minimalis sebagai sebuah gaya lah kan, bisa saja. Iya, makanya semua ini sangat menurut saya dan itu tidak hanya pada langgam Pak. Saya kemarin kan menjelaskan. Ini udah ini belum sih? Udah di copy belum Pak? Di spot materi saya kemarin Pak. Kalau saya kemarin mengcapture satu-satu materi dari Bapak. Nah, itu untuk yang spot saya belum download Pak. Download Pak, ya buka Sobat UP.edu, download. Nah itu Bapak bisa lihat, itu kan sudah. Itu pun saya tidak menganjurkan itu ya, tapi kalaupun milih dari itu kan sudah cukup banyak sekali Pak. Saya sudah ada puluhan ya, ada puluhan isu yang nanti Bapak bisa perdalam gitu kan di situ gitu, ya. Bisa tadi arsitektur dan teknologi ya, arsitektur dan kebencanaan, arsitektur tadi dan seksualitas ya. Arsitektur dan apalagi banyak sekali ya kematian.
Oke. Masih ada Bapak sekalian? Kita mau Oke, cukup. nanya, Ya. kalau ini kan Ya. saya nge-review jurnal yang membahas tentang desain masjid kontemporer. Tapi dalam jurnalnya ini teori yang diterapkannya tidak terlalu banyak, tapi banyaknya kayak ayat-ayat sama hadis Al-Quran gitu, kayak ruangannya seperti apa, hadisnya ini gitu Pak. Apa itu boleh? Ya, boleh. Nah, boleh. Oh. Jadi kan mungkin yang kali itu bisa lebih kaya ya. Sebenarnya ini pun juga menyangkut isu yang sama dengan Pak Rosid ya, isu desain kan. Ya. Isu kontemporer. Tapi mungkin karena tadi menyangkut juga apa ada religiusitas, dan mungkin bisa aspeknya itu juga diungkap gitu ya. Mungkin kalau waktu Yasin bisa gitu ya. Meskipun saya kira nanti akan bersinggungan dengan teori dengan artikel yang dari Rosid tadi ya. Tapi bisa dicari juga pembandingnya Bu ya. Jadi sekali lagi Ibu, artikel utamanya apa? Satu, nah cari juga kemudian artikel-artikel pembandingnya Bu ya, untuk mengkritisi artikel utama tadi gitu. Iya. Oh gitu. Oke, saya sebentar ya, saya ini ya. Jadi boleh saya ini sesudah kuliah ini saya akan upload Fotopedo dan juga esai-esai saya Pak ya, nanti di grup aja. Siap. Atau di grup juga semuanya boleh Pak. Ya, bentar. Baik, Pak. Oke, mungkin hari ini masih ada cukup. Nah, cukup, silakan ini satu giliran, nanti minggu depan siapa ya. Kemudian tolong satu hari sebelumnya artikel utama dan review Bapak Ibu di-share dulu ya ke teman-teman dan ke saya, supaya teman-teman bisa mengomentari juga, memperkaya gitu diskusi kita. Oke. Ya. Ya. Oh, salah mungkin ya. Saya cek lagi Pak ya. Nanti saya cek lagi Pak ya. Ya, salah berarti saya masukkan Pak itu. Saya salah keliru dengan S1 Pak. Nanti saya cek ya. Saya koreksi Pak. Oke. Ya oke, untuk pertemuan hari ini saya kira cukup Bapak sekalian. Nanti saya tadi mungkin saya lebih cepat di grup juga ya. Saya di WA bisa saya share sambil dan saya memperbaiki yang di spot gitu. Oke. Untuk submit juga boleh ke grup Pak? Boleh Pak lah. Kalau mau di WA lebih mudah. Cuma jadi penuh apa? Atau mau kemana Pak? Ke Google Class aja. Iya, kalau tugas ke email Pak. Email ya. Email yang tadi ya. Enggak. Oke. Ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Tugas kuliah kita hari ini cukup produktif dari sajian dari Pak Rosid. Nanti teman-teman bisa memperkaya lebih lanjut ya. Ya mudah-mudahan tetap sehat Pak, semangat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semuanya. Sip ya. Waalaikumsalam.